Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketemu lagi teman-teman di channel Sabilik. Alhamdulillah buat teman-teman yang sudah klik channel Sabilik, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan informasi-informasi yang ada di channel Sabilik ini bermanfaat buat teman-teman. Nah, hari ini saya mau sharing tentang bilah-bilah yang saya asah, juga dengan batu apa yang saya pakai untuk ngasah. Yang sebelumnya udah saya tisu. Nah, gimana setelah pemakaian gitu, setelah saya pakai di apa untuk penyembelihan, kemudian performanya apakah turun ataukah gimana, kita cek ketajamannya gitu ya. Ini saya nggak mau judgement pisaunya bagus atau tidak gitu ya, ini hanya sharing apa yang saya rasakan gitu. Kalau untuk bagus atau tidaknya nanti terserah teman-teman mau pilih yang mana. Jadi saya disclaimer dulu, ini bukan menunjukkan pisau ini bagus, ini jelek, enggak. Saya hanya sharing apa yang saya rasakan dari hasil asahan saya gitu. Bagaimana pasca setelah pemakaian, hasilnya gimana performa dari pisaunya. Oke, kebetulan tiap saya ngasah itu saya memberikan catatan saya ngasah dengan batu apa gitu. Nah, ini si Hulusi ini saya asah buka dengan Fujiyama 400. Teman-teman bisa nanti cari Fujiyama 400 di toko online, dan batu pacitan 7000. Nah, teman-teman juga bisa, banyak tuh yang jual batu-batu pacitan. Ini kemarin saya dapat 2 sapi dengan pisau ini. Alhamdulillah Allah kasih izin saya buat merasakan hasil-hasil dari asahan saya gitu. Sehingga saya bisa merasakan dan bisa sharing ke teman-teman. Cuman saya nggak bisa sharing proses penyembelihannya ya, karena dari RPH-nya itu tidak mengizinkan. Kemudian juga kadang ke-ban sama YouTube-nya kalau kita sendiri. Saya pernah judulnya aja gitu proses penyembelihan, terus Idul Kurban, kena ban, kena warning, akhirnya saya take down. Makanya saya nggak bisa nge-share proses penyembelihannya gitu. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa ini saya pakai 2 kali untuk menyembelih hewan sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, clean cut teman-teman ya, alhamdulillah. Nah, ini si Hulusi Fenge made in Turki, panjang 18 cm. Oke, yang kedua ini ada Bullnose Victorinox, panjang 20 cm. Ini saya juga alhamdulillah kesampaian, Allah izinin bisa nyembelih 2 sapi dengan pisau ini gitu ya. Kayaknya alhamdulillah saya bahagia, dan kebahagiaannya saya sharing buat teman-teman. Nah, ini saya bukanya pakai batu Fujiyama 400 lagi untuk ini. Kemudian saya pakai Sun Tiger 1000, itu di online ada, teman-teman bisa cari. Kemudian saya pakai batu coklat yang grade 4000 itu kisarannya ya, dan Niyama grade 8000 itu kisaran. Kalau batu ungkal, batu alam itu hanya perkiraan dari pedagangnya itu grade berapa enggak, kita nggak bisa pasti. Yang penting kita bisa merasakan kehalusannya gitu. Kalau untuk pasti grade berapanya itu kalau batu-batu dari pabrikan, dari seperti Kingstone, Sapton, nah, insya Allah itu grade-nya akurat gitu. Kalau 100, 1000, 1000, 2000, 2000. Nah, ini kita cek ketajamannya pasca pemakaian. Alhamdulillah masih bagus teman-teman ya, tuh masih clean cut, licin. Oke, ini yang Victo Bullnose panjang 20. Kemudian saya ada Victo Straight panjang 18. Ini saya buka di Plat Diamond 400, kemudian ke Plat Diamond Plat 1000. Kemudian saya pakai Rockstar 2000, kemudian finishnya di Black Wojo, batu Black Wojo yang hitam. Jadi kalau teman-teman lihat di channel saya tuh, saya beberapa finishing pakai batu Black Wojo. Nah, ini juga kita cek, saya pakai kain levis ya, kain jeans. Nah, ini kalau untuk ini alhamdulillah saya udah pakai untuk 5 kambing ya, kemudian juga dapat 5 sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih mulus teman-teman. Ya,
Ini habis penyembelihan belum diapa-apain, belum biasa ulang, paling kita stropping aja. Jadi kita sekalian mereview keawetan tahannya sama keawetan mata bilahnya. Oke, kita lanjut. Ini saya ada Don Carlos. Don Carlos maaf, ini ada herder. Don Carlos herder yang 18. Ini saya buka di plat diamond 400, kemudian ke plat diamond 1000. Saya juga ke Rockstar 2000, Subton Rockstar ya 2000. Kemudian ke Black Wojo 8000, sama ini juga Black Wojo 8000. Ini alhamdulillah udah dapat 5 ekor sapi. Saya belum sampai maraton yang kata orang bisa sampai 50 ekor, 60 ekor gitu. Karena saya cuma kesempatan sekali-sekali ke RPH, bukan tiap hari gitu ya. Jadi cuma dapatnya ya paling 5, 7, 10 gitu. Nah, ini saya pakai 5 kali, 5 ekor sapi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masih clean cut teman-teman. Ya, ini si herder. Oke, selanjutnya saya ada, nah ini Don Carlos. Don Carlos ini saya buka sama di plat diamond 400, kemudian naik ke plat diamond 1000, saya naik lagi ke Kingston 1200 biar halus. Habis itu saya ke Black Wojo, finish di Black Wojo lagi nih, batu hitam saya. Dan itu memang kalau batu hitam saya itu alhamdulillah yang Black Wojo kita bisa slice tisu tanpa di stropping, jadi langsung dari batu. Nah, kita lihat ini apakah masih licin, masih halus. Alhamdulillah teman-teman. Ya, masih. Ini Don Carlos panjang 18 cm. Barang lawas ini, kalau barang lawas dan barang lumayan susah. Nah, terakhir saya ada ini buatan lokal, Kaldai. Kaldai ini bahannya, ini makernya maker lokal. Ini alhamdulillah kemarin saya dapat nyembelih 8 ekor. Ini antara 7-8 lah. Saya kurang paham, yang pasti ini paling banyak saya pakai terakhir kemarin. Dan ini dari makernya bilang HRC-nya di atas 60, 62 kalau nggak salah. Karena saya juga agak kesulitan untuk ngasahnya waktu keras. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masih clean tuh, cakep. Jadi gitu teman-teman. Nah, ini hanya saya sharing setelah waktu saya ngasah slice tisu, standar slice tisu, kemudian saya pakai untuk sembelih, dan saya cek lagi setelah sembelihan apakah masih bisa slice tisu. Dan ini alhamdulillah ini yang paling banyak, ini yang lokal 8 ekor, dan saya bisa slice tisu kembali walaupun ini belum biasa ulang. Nah, terus untuk slice tisu teman-teman terserah ya, mau slice tisu, mau slice apa itu standar teman-teman. Kita nggak mewajibkan untuk harus slice tisu gitu, karena tiap orang beda-beda standarnya, tiap orang beda-beda cara ngasahnya, tiap orang beda-beda cara nyembelihnya gitu. Nah, itu teman-teman sharing saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ini saya lupa, ini saya buka juga di plat diamond 400 karena ini keras, kemudian ke plat diamond saya nggak catat di sini soalnya saya lupa karena masih baru. Plat diamond 400, plat diamond 1000, kemudian saya turunin ke Kingston 1200, terus naik ke terakhirnya di Black Wojo, ini Black Wojo yang hitam. Alhamdulillah kena nih semua, enak tuh, masih gigit, masih lengket. Itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Apa-apa yang saya sharingin tujuannya sharing, bukan untuk membandingkan yang bagus yang mana, enggak, karena nanti tergantung pemakaian, tergantung kondisi kulit hewan, tergantung nanti juga tebalan dari kulit si hewan, dan
cara kita make gitu. Kalau tenaga kita kelebihan nanti mentok tulang itu juga bisa jadi apa, jadi chipping, jadi rolling, atau nanti dari apa unsur debu-debu atau kotoran yang ada di leher hewan yang akan kita sembelih itu juga bisa pengaruh gitu, kena kan bisa aja hewannya kotor jatuh di lumpur apa di tanah gitu kan, nempel di bulunya, terus kita sembelih itu juga bisa pengaruh ke mata bilah itu teman-teman. Jadi bukan untuk mengkhususkan ini yang paling bagus itu yang paling bagus, enggak, saya hanya sharing dari sebelum dipakai, setelah diasah, sampai setelah dipakai dan bagaimana performanya. Ternyata alhamdulillah semuanya masih bisa slice tisu. Standar slice tisu pun itu terserah teman-teman, kalau memang bisa di slice kertas silahkan, di slice plastik silahkan, di slice kresek silahkan, di kertas gulung silahkan, bebas, kita tidak memaksakan ya. Jadi ini hanya sifatnya sharing pengalaman saya aja, apa yang saya rasakan, saya berbagi kebahagiaan ini. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, bisa menjadi referensi buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.